Video karya praktik baik dalam rangka Jambore GTK tahun 2024 kategori Guru Inovatif karya Amalia Pratmawati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Pratmawati MPD, Guru Matematika di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik baik dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Dispokret, Disiplin Positif Kreatif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, atau KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kepribadian yang mulia yang tercermin dalam karakter yang baik. Sebagai seorang pendidik, dalam melaksanakan pemikiran KHD berarti tidak hanya mengajar secara akademis, tetapi juga membimbing murid dalam mengembangkan karakter yang baik dan menginspirasi mereka untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Agar dapat berperan sebagai seorang pendidik yang menuntun anak sesuai kodrat sesuai filosofi KHD, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dan menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi pribadi yang berpihak pada murid dan sejalan dengan visi sekolah untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di sekolah. Saya adalah seorang guru matematika yang telah mengabdi sebagai pendidik selama lebih dari 13 tahun di sekolah saya saat ini, yaitu di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Visi murid impian saya di masa depan adalah terciptanya karakter murid yang disukai, disiplin, santun, unggul, kreatif, aktif, dan inovatif berlandaskan iman dan takwa. Visi tersebut penting karena karakter merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Dengan memiliki karakter yang baik seperti disiplin, santun, kreatif, aktif, inovatif, murid akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan situasi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Selain itu, karakter yang baik juga akan membantu murid untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan adanya nilai-nilai iman dan takwa sebagai landasan, murid juga akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Hal ini akan membantu murid untuk mengembangkan sikap positif dan menjadikan mereka individu yang lebih baik secara moral dan spiritual. Selain itu, dengan kreativitas, aktivitas, dan inovasi, murid akan mampu mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal dan menjadi individu yang unggul dalam berbagai bidang. Hal ini akan membantu mereka untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan demikian, visi tersebut penting karena akan membantu membentuk murid menjadi individu yang berkualitas, mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Untuk mencapai visi tersebut, saya merumuskan sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan disiplin positif murid dalam pembelajaran melalui Dispokret, disiplin positif kreatif. Prakarsa perubahan ini akan diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui hitapan bagja dengan harapan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, mendukung dan memberdayakan murid menjadi individu yang memiliki karakter yang kuat berlandaskan iman dan takwa. Pembelajaran melalui Dispokret ini juga merupakan praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan profil minat dan kesiapan belajar setiap individu murid di dalam kelas, dengan tujuan agar seluruh murid dapat belajar secara optimal sesuai dengan kebutuhan individunya. Terdapat 3 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga aspek ini akan terdapat di dalam praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan Dispokret. Tantangan-tantangan yang saya hadapi antara lain, murid-murid saya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan saya untuk mengajar secara efektif dan memastikan semua murid dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu, murid-murid memiliki metode belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka belajar mandiri dan ada yang lebih suka belajar dengan kelompok. Hal ini menjadi tantangan saya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cocok untuk semua murid. Selanjutnya, tingkat motivasi dan minat yang berbeda terhadap mata pelajaran yang saya ajarkan. Hal ini menjadi tantangan saya untuk menjaga semangat belajar semua murid. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya telah melakukan beberapa tindakan, antara lain, saya mencoba menyediakan materi pelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Saya juga menggunakan pendekatan yang beragam dalam mengajar untuk memfasilitasi kebutuhan belajar yang berbeda. Saya mencoba mengintegrasikan berbagai sumber belajar seperti video, presentasi, dan diskusi kelompok untuk menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar murid-murid.
Saya juga berusaha untuk memberikan dukungan ekstra kepada murid yang membutuhkannya, baik dalam bentuk waktu tambahan atau bantuan lainnya untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan belajar mereka. Untuk mengakomodasi tantangan tersebut, berikut beberapa hal yang saya lakukan dengan mengimplementasikan tahapan bagja yang telah disusun, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan menyajikan hasil implementasi, serta melakukan refleksi di bagian akhir. Pada tahap persiapan ini, saya memperkuat visi dan prakarsa perubahan yang saya miliki, serta merevisi rancangan bagja saya dengan memperhatikan setiap tahapannya, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian, praktek baik dilanjutkan pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah saya rancang, yaitu melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan disiplin positif murid melalui disprogret berdasarkan RPP yang telah saya susun. Ya, doa mulai. Coba perhatikan dulu kiri kanan, lantainya udah bersih belum? Ada sampah tolong bersihin. Ya, banyak yang punya kegiatan di luar, sebaiknya maafkan dulu supaya tahu siapa yang tidak hadir. Kita mengingat kembali apa kesepakatan kelas kita. Tolong dibaca, siapa yang mau baca kesepakatan kelasnya? Angkat tangan. Oke, Asma, silakan. Nah, semua sudah bisa melaksanakannya? Sudah. Apa yang kalian lakukan ketika ada teman yang melanggar kesepakatan kelas? Belajar tentang apa? Nih, kalian tahu ini apa? Jembatan. Apa yang terjadi dengan jembatan 451 kita? Nah, ini salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mempelajari jarak antar titik ini, kita bisa lihat yang pertama, apa yang perlu kita ketahui? Kita tujuan pembelajaran kita, yaitu, nah untuk kegiatan pembelajarannya adalah diskusi kelompok, presentasi untuk menyajikan hasil kalian nantinya ya. Nah, Hasil implementasi. Hasil akhir dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan disproket ini yaitu berupa karya siswa secara berkelompok baik dalam bentuk video pembelajaran, PowerPoint, ataupun poster pembelajaran. Karya yang dihasilkan merupakan pilihan berdasarkan hasil diskusi dari murid tiap kelompok masing-masing yang dapat memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Refleksi. Pada tahap refleksi ini, saya menuliskan cerita singkat yang menceritakan pengalaman berkesan saya selama menjalankan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan Discocret. Demikianlah video praktik baik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.